bahwa melakukan profesi membuat parang itu sebuah kebanggaan karena dia bisa mempertahankan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisi. Minta saat ini, nu akan tu lepas buat kami. Sekalipun minim penghasilannya, nu akan tu lepas. Pemerintah itu juga harus benar-benar real memperhatikan masyarakat ini. Bagaimana dalam hal pemasaran utamanya. Artinya kita juga tidak terfokus misalnya ketika bicara berang ya berang sebagai senjata tajam, tapi juga kita buat kreasi-kreasi baru misalnya souvenir. Berang itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Secara teknis, berang dibuat dari besi yang memiliki baja. Mengapa demikian? Karena besi yang memiliki wajah memiliki ketahanan ketika misalnya digunakan untuk beraktivitas. Berang secara teknis dibuat dengan teknik penempaan di sebuah bengkel yang disebut dengan pemurung. Nah, berang ini dibuat oleh seorang panre yang nanti juga ada orang yang membantu, terdiri dari tukang lamok yang memipihkan berang, terus sama salah satu orang yang memurung atau memompa angin agar arang yang dibakar stabil sehingga besi itu matang secara sempurna. Berbicara masalah sejarah berang di Kabupaten Sumbawa Barat ini memang tidak ada angka tahun pasti. Waktu itu saya tidak menemukan sumber-sumber yang merujuk bahwa berang ini lahir di mana, ditemukan di mana pertama kali, digunakan oleh masyarakat desa mana. Namun untuk kasus berang di Desa Rempe, salah satu panre yang menjadi narasumber saya waktu itu, Pak Abdullah atau Panre Doya, beliau menuturkan bahwa di Seran itu ada salah satu panre yang dimana dia bisa membuat segala jenis senjata gitu, termasuk berang yang mempunyai lu. Nah, tidak hanya berang, ternyata di Seran dulu seorang panre yang bernama Panre Kebak gitu bisa membuat tear, terus keris, terus berang itu sendiri, tapi dengan pamor. Setelah beberapa tahun berlalu, pengrajin berang ini sendiri itu habis di Seran, tapi berkembang di daerah lain, di Desa Rempe-nya, tepatnya di Dusun Sampir. Nah, Dusun Sampir inilah kelompok panre yang dikenal dengan nama Kokar Telu itu memulai dan menjalankan aktivitas membuat berang itu. Nom ke adik nom sama adik kode gitu ada rongok baik itu berang gama 2 berang udah 24 tempat opsi 6 ringgit beli ke keren itu pandangan itu aku lebih kurang mau sodaan aku mau erak nak datangan apa-apa datang baik ini mafia masih belum itu penuh sodengan. Seperti saya katakan di awal, pembuatan berang ini oleh panre tidak bisa dijadikan mata pencaharian utama disambi dengan pekerjaan-pekerjaan lain seperti di ladang atau mungkin sekarang kita ngomong tren emas gitu.
ini menjadi sebuah peristiwa yang unik karena ketika lubang emas ini dibuka di gunung-gunung gitu, pemesan berang itu semakin banyak. Karena dari kata awal berang itu memunculkan kata merang, dan identik juga dengan istilah perang kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan kajian sastra Nusantaranya secara bahasa, itu digunakan untuk mengesankan hal tersebut. Artinya, berang ini secara filosofis punya makna tersendiri. Namun ketika disandang, dia bentuknya panjang, terus bentuknya bagus, itu membuat kesan bahwa oh, ini orang pantas untuk diperhitungkan. Dalam artian orang ini jangan-jangan punya keahlian khusus gitu kan. Karena selalu identik dengan hal tersebut. Berang menjadi sangat unik karena ada dua jenis berang di Sumbawa. Pertama, ada berang selaki, jenisnya seperti ini, digunakan oleh laki-laki. Ada juga berang sewai yang digunakan oleh perempuan dalam aktivitasnya. Perbedaannya secara struktur itu dapat dilihat secara visual. Mulai dari bentuk dangan atau gagangnya, ornamen yang ada, sampai dengan talinya. Nah, berang selaki biasanya menggunakan tali karena memang berang selaki itu disandang oleh lelaki Sumbawa sehingga mudah dibawa kemana-mana. Perbedaannya adalah ketika berbicara berang sewai atau berang yang disandang dipakai oleh perempuan itu tidak punya tali, bentuknya pun berbeda. Misalnya, kalau dari struktur, berang selaki itu punya rengkong. Nah, di bawah rengkong ini ada namanya ne yang masuk ke dangan. Nah, semakin dalam, semakin kuat dia menancap. Artinya tidak mudah lepas dari gagangnya. Ini badan berang. Pun demikian, kalau misalnya kita melihat ornamen. Ini sangat terkait sekali dengan aktivitas masyarakat Sumbawa. Biasanya ornamen berabi aban yang bisa kita jumpai pada berang selaki itu secara visual itu mirip sekali dengan anjing. Mengapa demikian? Ya karena masyarakat Sumbawa itu senang berburu. Sehingga anjing ini punya posisi tersendiri. Walaupun misalnya kita bicara segmentasi agama, misalnya kepercayaan, masyarakat Sumbawa itu beragama Islam, kecuali pendatang gitu kan. Tapi kalau misalnya bicara masalah berang sampai melekat pada ornamen yang ada pada berang, itu karena anjing itu punya tempat istimewa. Anjing itu juga merupakan rekan ketika misalnya ke hutan, selain berang itu sendiri. Sehingga pada praktiknya berang ini juga disematkan ornamen anjing. Demikian. Selain itu juga dijumpai ornamen lontu engal di bagian sarung. Nah, itu mengandung makna bahwa masyarakat di Sumbawa Barat itu punya keterkaitan atau relasi yang sangat baik, hubungan pertemanan yang luas. Harapannya adalah ketika kita misalnya menggunakan berang, kita selalu ingat bahwa oh, kita tidak boleh memilah-milih dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita bergaul, demikian. Nah, secara struktur juga sama. Ketika misalnya bicara berang selaki di bawah sini, itu bentuknya seperti tapal kuda, kaki kuda. Karena memang masyarakat Sumbawa selalu identik juga dengan kuda. Nah, bicara dalam dimensi lain, kuda juga identik dengan maskulinitas, keperkasaan. Makanya dalam berang selaki itu disematkan bentuk yang seperti kaki kuda. Selain itu juga ada ornamen selimpat di bagian sarung, tepat di atas sengidung. Nah, tadi seperti saya katakan di awal bahwa berang itu terinspirasi dari tubuh manusia. Ada sengidung, itu tempat mengikat tali, tempat menyematkan tali. Itu juga dari misalnya hidup manusia gitu. Manusia dikatakan hidup, dia bernapas menggunakan hidung. Nah, makanya disematkanlah hidung di sini. Pun demikian dengan yang lain-lain. Dari kaki sampai dengan kepala. Itu ada pada berang.
Parang bisa saja kita temukan di beberapa tempat ya. Di Kalimantan kita melihat ada mandau. Di Lombok ada batik namanya. Di Sumbawa ada berang. Dan berang ini merupakan salah satu media, bukan saja sebagai identitas laki-laki atau sarana fasilitas untuk memotong, tapi dia bisa digunakan untuk fasilitas media komunikasi. Di Sumbawa, bentuk komunikasi emosional yang dilakukan oleh masyarakat itu saling menyapa dengan menawarkan membuat rokok gitu kan. Silakan singgah membuat rokok. Membuat rokok ini dari daun lontar, maka harus peran parang sangat dominan di dalam membentuk pola untuk membuat rokok itu sendiri. Ini parang juga bisa menjadi pertalian emosional antara masyarakat di Sumbawa Barat itu sendiri. Bahwa Panre ini merupakan salah satu profesi yang memang sangat erat kaitannya dengan layanan kebutuhan masyarakat secara tradisional, terutama dalam tingkat pembuat parang. Keberadaan Panre itu bukan saja muncul begitu saja, tetapi mereka itu saling mewariskan sehingga daerah tempat mereka beroperasi itu sudah terakui begitu tempatnya di beberapa desa, sehingga Panre ini identik ya dengan tempat di mana mereka berada gitu. Kemudian aktivitas mereka tentang pembuatan parang ini merupakan salah satu yang memang harus kita berikan apresiasi secara mendalam. Karena parang yang diciptakan oleh Panre ini bukan saja bertujuan menciptakan sebuah fasilitas, sebuah sarana, properti, ataupun media, tapi parang hasil ciptaan Panre ini merupakan salah satu bentukan sebuah nilai-nilai budaya yang identik dengan kedaerahan itu sendiri. Setelah aku berangkat laku Teliwang, ada paman saya, paman ke Pangana, yajak maku mane, bak beguru makumurung ke kuda na yang dununan. Setelah mati diri nanan, aku kembali ke kota, kemina aku nane. Jadi aku kebina pemurung pentak. Wah, anu tode masih ode bak wajar mau pernah suruh anu ini wajar nah kasaman sapuan mbak tode tadi baru tanu bokat to pinarangap apa cala maran tus kuan nani tanam bok buan no peto pina nah
amin aku baku topi na jangka kerangap. Ada sendok datang. Betul. Minta nih. Betul. Yung ayunan kalau kainan yan. Kalau kayunan sausnya. Nung kena anenan kalau ada ini gaya. Sama-sama na dulu bidang mana teh. Karena saat nan tin 2000 sering tu basai ke orang tua teh. Karena orang tua tu nan terbatas ekonomi. Jadi tu gelut mau bidang tata. Pertama ya ajak tu belajar tu bantu-bantu lah. Tu bantu. Nah, akhir tu bantu selama kurang lebih 5-6 tahun. Saat nan itu telu panre saat nan. Jadi saya tu bekerja nan nongka pang panre di dua nata bekerja pang suasana pang dalam molat pang tu belajar ke di lokaan. Jadi karena di lokaan semakin lek kan semakin loka num kasa belau korong kan. Jadi tutup mau di pengorok nan ada tu kedang manual nan. Akhir tu bawa mulai ku desa tak kembali tu basai mulin panam desa tak kembali tu merangkul kembali. Jadi kami sebagai tahu muda nanti tu angkat lin kembali menurut cara membau biru generasi ini. Setelah tu mana nan belajar lin tu olah lin kembali pengetot tu di kemas yodit nan tutulang langsung tu praktek langsung kan. Tulang praktek sebulan 2 bulan 3 bulan akhir tu coba untuk mina diri nan akhir apa deh tu pina nan kurang memuaskan hati nan lalu datang laku deloka tu ketuan kan pamin pang kurang datang bebada sama kita oh tapang bebada Rugi sebok karena kosong itu. Benar aku yang itu sangat tak kan. Sebok dua minta kita. Kedua ini? Ini bapak tadi minum sebok mana? Sebok yang itu. Minta. Cepat tuh. Minta. Ban. Deh. Noro apa minta sih? Minta sambung ini sendiri ini. Murite. Kita suku barang prestasi itu. Kita suku nih. Kantak ini tebok nih. Sebok kalau itu barang suku. Kotor. menjelang usia 30 tahun nan pemulai terjun nan pemulai kutenganti nah pas saat nan namen nopoka masih tu minimal 15 sampai 20 nopo tangan berhenti karena denan nan memang tahu tu sekolah apa dulu pamen saluk tunti denan kadang-kadang roasi saluk kena metik ku tahu metik ku kita kan jadi memang harus tu mampu mau perana tu untuk itu buat dengan ini apalamen itu sih sembarangan tahu sekalipun sepele tentu karena berhubungan ke panas ke besi kan tajamnya kan jadi misalnya kan kadang-kadang
kami sendiri nan selalu nih tetap tu bakat nan. Tapi sekalipun tu bakat nan, tu tetap tu olah baik nah. Sampai kita gara-gara tu bakat no dengan berhenti no tetap kami inti nah. Lambat laun berarti ada keberanian untuk tu bekerja nih. Jadi num tu senenge bakat-bakat nan, yang penting tu waspada, tu hati-hati bekerja baik. Ya mungkin tetap paling tu basai ki dengan nan kebetulan dengan tu basai kita kan sekaligus anak dengan bapak itu kan akhir ya cukup lah bagi kami dan untuk tu bekerja satu kerjasama nih akhir terbalongan tu bau mau ada nilai jual nah jadi kami tu pasarkan dan penuh peminat nah ya angkat tu dibuat ayam tata nah tu kerjasama ke delokaan kan apa sih sepenuhnya yang di delokaan nah, tetap sih kami sebagai generasi tetap kami siap untuk tu kerjasama ke delokaan. Jangan dengkak gitu ya, dengkak nih. Tahu. Sebelah pengalaman. Ke dalam. Pun bau lesnya. Nah, karena ada Cina kan masih bau lesnya. Beneran berang. Kita entah terbawa kita ada peminat kita dan ngerot hantak. Kami untuk jadi hambatan tuh bekerja terutama untuk olah besi mentah untuk jadi berang teh. Nah, saya dalam bentuk besi dan mau berang batik siap untuk kami kerjakan. Nah, tetapi kami para pemuda untuk saat terus terang ada terbatas alat kami. Yang kedua di samping alat kami media untuk bekerja kurang. Nah mungkin memang modal juga terbatas juga masalah modal nan. Tapi modal nan tergantung laku alat kami. Lebih balong alat kami mungkin lebih proses lebih cepat. Kalau bicara segmen pasar, Panre khususnya di Orong Sampir, itu customer mereka itu cenderung dari latar belakang dan daerah-daerah hampir seluruh Sumbawa Barat itu ada. Mereka datang, misalnya tadi ketika saya berinteraksi dengan Panre, kebetulan saya melakukan kunjungan, saya bertanya, ini dari mana? Oh ternyata dari Mantar. Dari mana? Ternyata oh malah dari Moyo. Datang. Dan kebanyakan juga dari Taliwang, Berang Ene gitu kan, Berang Rea itu juga datang membuat berang ke sini. Kenapa demikian? Karena mereka percaya kualitas yang ada di Desa Rempe yang dihasilkan oleh Panre di Desa Rempe, Kecamatan Seluk, itu terjamin kualitasnya. Misalnya ketika ada keluhan, kita bisa membawa. Artinya ada garansi juga dari mereka. Bagaimana mereka menservis customer mereka. Berbicara tentang profesi mereka, kalau saja mereka untuk mencari uang, mungkin tidak cukup. Tapi ini mereka mempertahankan sebuah identitas. Ada kebanggaan yang muncul dari diri mereka, sampai ke generasi mereka, bahwa melakukan profesi membuat parang itu sebuah kebanggaan karena dia bisa mempertahankan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisi yang ada di situ. Sehingga
bentuk selektivitas daripada pengalihan generasi itu sendiri sangat ya dibutuhkan oleh Sang Pandre. Jadi tidak semudah begitu saja melepaskan tanggung jawab kepada generasinya. Tentu ada yang diantara satu generasinya ada yang punya minat bakat menurutkan itu karena untuk mempertahankan sebuah nilai. Sebuah nilai, nilai yang bisa menjadi identitas gitu kan. Setelah menjadi identitas dan ini memberikan jawaban dan ikut mewarnai bentukan sebuah budaya itu sendiri. Amin rasati ini nu akan tu lepas buat data. Sekalipun minim penghasilannya, nu akan tu lepas. Karena kam melekat pangatit nih, yang si pendapatan baik aja kami buyana. Sanggar seni budaya nih kan tertanam pang dalam hati, nu akan tu lepas. Sekalipun sesibuk apapun pekerjaan yang kita lakukan, tetap akan tuh kembali ke pekerjaan ta. Karena pekerjaan ta ya sentuh beleng, kalau dibilang ekonomi kita minim, memang minim. Tapi kami secara pribadi ini tidak pengen melepas pekerjaan ini. Sampai kami mungkin kalau panjang umur tuh sampai kami mati mungkin. Nana gubeling ke anak kita seria dengan kita sama tulang ruah kita lengkap ke apa melok aku kita sama turet nah ada nonda pipis terima kasih dadi sih. Nana di semingat anak-anak kita perbuatan norwat semilang harus tuh akhir neta tode kita bento tak karim papu kita ada masih ode dah. Saya percaya bahwa ketika misalnya bicara masalah kebudayaan, bagaimana kebudayaan itu ditransmisikan tergenerasi, itu memang harus ada basis ekonomi, sehingga mereka itu punya semangat untuk melanjutkan apa yang mereka dapat dari orang tua, misalnya dari kakek nenek mereka. Namun harapan saya yang ingin saya katakan bahwa pemerintah itu juga harus benar-benar real kerjanya, memperhatikan masyarakat ini, bagaimana dalam hal pemasaran utamanya. Artinya kita juga tidak terfokus misalnya ketika bicara berang, ya berang sebagai senjata tajam, tapi juga kita buat kreasi-kreasi baru, misalnya souvenir, dalam bentuk souvenir, sehingga masyarakat desa Sampir yang lain yang tidak berprofesi sebagai pandre juga punya kegiatan lain gitu kan. Karena keberadaan mereka itu mempertahankan nilai-nilai budaya, disinilah tak pemerintah sebenarnya itu dengan berbagai program, baik itu program lewat Dewan Kerajinan Nasional namanya, Dewan Ekonomi Kreatif umpamanya. Di sini kita munculkan bukan saja parang atau berang itu digunakan hanya sekedar untuk menampilkan identitas, tapi membuat sebuah modifikasi dalam segala bentuk tanpa menghilangkan nilai-nilai yang sudah terkandung dalam parang itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di beberapa tempat ya, kalau di Kalimantan Timur ya, biasanya mando itu dipasang saling bertemu begini. Juga Aceh rencong ya, dan juga kris kalau di Jawa. Nah, kita berharap juga kalau parang ini juga dipublikasikan secara umum agar lebih kita kenal bahwa ini merupakan identitas daerah kita sendiri. Kalau memang itu sudah menjadi identitas dan dapat pengakuan, legalitasnya diakui secara regulatif, sebuah kebanggaan besar juga akan lebih muncul di antara generasi parang itu, pembuat parang itu sendiri. Jadi bukan saja mereka itu kepada generasi tua yang proaktif, tetapi mungkin juga ada generasi baru yang dulu generasi tuanya itu tidak aktif, mereka bisa muncul lagi dengan adanya program-program seperti ini. Dan harapan kita, kalau bisa pemerintah daerah itu sendiri
Suka tidak suka, mereka tidak boleh membohongi diri, harus membuat pengakuan kalau parang merupakan identitas yang tidak bisa terpisahkan dari budaya daerah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Haji W. Musyafirin MM, Bupati Sumbawa Barat, mengapresiasi dan mendukung program inventarisasi, kajian dan perekaman terhadap salah satu budaya tak benda di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu berang, di mana aktivitas para panre atau pembuatnya masih eksis di Desa Rimpi, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Berang merupakan karya budaya yang telah dihasilkan oleh para panre di Desa Rimpi secara turun-temurun dan memiliki nilai-nilai luhur yang menunjukkan identitas masyarakat Sumbawa Barat. Berang bagi masyarakat Sumbawa Barat bagai tulang rusuk yang tidak bisa terpisahkan. Berang digunakan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Selain itu, berang juga digunakan dalam interaksi sosial masyarakat. Maka dari itu, berang atau parang khas masyarakat Sumbawa Barat ini sangat layak untuk diusulkan dalam warisan budaya tak benda Indonesia dari Kabupaten Sumbawa Barat untuk mempertahankan kebudayaan nasional sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Semoga nanti setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mampu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan serta membina untuk meningkatkan ketahanan budaya daerah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.